Upacara pembukaan, pengukuhan dan pelatihan PMR Madya UPT SMP Negeri 4 Pituriawa. Pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan, pengukuhan dan pelatihan PMR Madya UPT SMP Negeri 4 Pituriawa dimulai. Dari KSR Kabupaten Siden dan Rabang yang saya hormati, Bapak Ibu yang sempat hadir yang saya hormati, digunakan adik-adik, kan tetapi itu akan menjadi lambang kemanusiaan untuk kita. Sekira itu dari saya. Harapan yang terakhir, selamat bergabung nantinya dan tetap semangat mengikuti kegiatan. SMP Watub alaina anta tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara membubarkan barisan. Ayo silakan makan. Membawakan materinya. Sebelum membawakan materinya, perkenalan dulu ya. Ya, makan. Kata yang belum makan. Hah? Sudah semua. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Sekampung dengan Kakak Iqbal. Ada yang mau ditanyakan? Pak? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Bergiliran, Cik. Oke, ada yang tahu materi apa yang akan saya bawakan di pada pertemuan kali ini? Tidak ada. Oke, jadi di materi salam manajemen 7 dan insya Allah salah satunya. Oke, dan sistem saya mengajar ya santai, relax, tidak ada sistem tegang. ASB atau Ayo Siaga Bencana sudah pernah dipelajari?
Sudah pernah dipelajari? Ya, sudah? Sudah ada barisannya semua? Masih ngantuk? Silakan tangannya pegang tangan pundaknya yang ada di depan. Lurus sama yang depannya. Lurus sama yang di depannya. Tujuan, siap, gerak. Lurus sama, harus ada di belakangnya ya. Lurusan di belakangnya. Di depan ki. Di depan ki. Ya. Sudah. Balik lagi. Balik pelan gerak. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Ya udah pijik lagi kalau masih ngantuk. Ada dua pipa yang disebut pipa tenggorokan dan kerongkongan. Jadi beda ya, tenggorokan untuk bernapas, dia jalurnya ke paru-paru. Kerongkongan materi yang diberikan kepada adik-adik. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Delapan. Kenapa belum diatur barisannya? Atur barisannya ya.
Hitungan 10. Semua peserta sudah berada di sebelah suara. Satu. Teman saya persilakan. Siapa baterai mana kalau semangat pagi. Nah, untuk putranya perhatian. Berdiri dulu semua. Putranya. Iqbal. Ya Iqbal, namanya Iqbal, nama juga depan. Jadi untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Iqbal. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke. Jadi kita perkenalan saja dulu isi-isi dari tas PP atau perlengkapan yang akan kita gunakan saat kita ingin melakukan sebuah penanganan untuk korban. Perlengkapan yang pertama, ada yang tahu ini? Pembalut atau perban? Pembalut atau perban? Ini namanya pembalut elastis. Kenapa dikatakan pembalut elastis? Karena dia jadi kenapa dia dinamakan pembalut elastis? Karena dia modelnya, nah itu, dia elastis, kayak karet. Oke, dan warnanya warna coklat. Lanjut. Ini ada yang tahu? Nah, ini namanya metela. Warnanya warna putih. Kenapa harus warna putih? Ya. Kenapa tadi? Ada yang bisa kenapa harus warna putih? Ya. Kenapa kita gunakan warna putih? Karena warna putih itu kita lebih mudah mengetahui apakah dia sudah tidak steril atau masih steril. Jadi gampang sekali ditahu deh kalau misalkan ini metela masih layak pakai atau tidak. Terus kegunaannya, apa kegunaannya? Ukurannya metela. Sebenarnya tas yang kami bawa itu dek sebenarnya tidak lengkap, karena tas yang lengkap itu digunakan teman-teman untuk kegiatan dalam kehidupan kita itu yang paling, apalagi kalau masih anak sekolah,
ada namanya pingsan, ada namanya berdarah, nah si sile tangannya, ada yang bilang jatuh dari berkejar-kejaran jatuh. Nah, langsung saja beri kesempatan kepada ahlinya. Kainda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masih ada yang loyo. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke praktek, dan kalau praktek saya akan dibantu oleh ketiga teman. Jadi kami semua akan mulai bermain dengan adik-adik. Di mana di sini yang pertama sudah belajar cara pembalutan luka, cara menghentikan perdarahan, belum. Jadi tahunya baru tahu ada luka langsung dibalut, begitu atau bagaimana? Tahunya ada luka berdarah langsung dibalut, begitu bukan? Belum. Tapi kalau untuk teknik membalutnya sudah ya? Sudah dapat? Membalut luka sudah dapat belum? Sebelum kita membalut luka, dalam penanganan luka itu ada yang disebut alatnya ya, ada yang disebut penutup luka dan ada pembalut luka. Jadi luka ditutup dulu baru dibalut. Fungsi penutup luka sendiri yaitu untuk menghentikan perdarahan, karena biasa pada kasus tertentu kita sudah balut tapi ternyata masih terjadi perdarahan. Nah, untuk menghentikan perdarahan, teknik yang kita gunakan bisa dengan tekan langsung. Ingat ya, untuk menghentikan perdarahan bisa digunakan teknik dengan tekan langsung. Tekan langsung juga bisa menjadi dua. Bisa kita gunakan langsung dengan tangan. Kalau lukanya memang kecil, bisa tertutupi oleh tangan. Bisa juga dengan menggunakan kasa steril. Namun pertanyaannya, apakah adik-adik selalu berjalan membawa kasa steril? Tidak. Nah, makanya untuk pengganti kasa steril minimal kita menggunakan kain yang relatif bersih. Ya, kain yang relatif bersih. Ini untuk menghentikan perdarahan dengan teknik tekan langsung. Nanti kalau sudah kita tekan, sudah tidak berdarah, baru kita lakukan apa? Pembalutan. Jadi hentikan dulu perdarahan, baru pembalutan. Selanjutnya, kalau kita sudah tekan langsung tidak berhasil, teknik apa lagi? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Itu bisa kita jika terjadi pada alat gerak. Tahu Ki, yang alat gerak yang mana? Angkat tangan. Yang tahu? Yang disebut alat gerak. Belum tahu? Belum tahu? Alat gerak itu ada dua di tubuh kita, alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas itu mulai dari sendi bahu. Sendi bahu ya. Terus sampai ke ujung jari. Itu yang disebut alat gerak atas. Dan untuk alat gerak bawah, dia mulai dari sendi panggul sampai ke ujung jari kaki. Jadi sudah tahu ya alat gerak ya. Nah, itu mulai dari sendi sampai ke
ujung jari. Khusus untuk perdarahan yang terjadi pada alat gerak, maka akan dilakukan teknik elevasi. Dan yang ketiga, tekan pada titik tekan. Nah, untuk tekan pada titik tekan, khususnya alat gerak atas, maka akan dilakukan di bawah ketiak. Nah, di brachialis. Sementara untuk alat gerak bawah, titik tekannya ada di pangkal paha bagian dalam. Karena di sana ada nadi arteri. Saya korbankan dulu ke Alif, Dik. Supaya kelihatan saat yang ganteng mau dulu jadi korban. Ini untuk hentikan perdarahan, pertama kita tekan langsung. Nah, jadi saya jelaskan sedikit biar lebih kenal alat gerak ya. Mulai dari sendi bahu, terus lengan atas. Yang mana lengan atas? Terus turun ke persendian siku, terus lengan bawah, terus sendi pergelangan tangan, terus ada telapak tangan, ada punggung tangan, ada perdarahan, ditekan langsung. Ingat ya, untuk teknik tekan langsung bisa dengan langsung menggunakan tangan. Jika memang lukanya bisa tertutupi dengan telapak tangan, tapi kalau ada kasa steril lebih baik. Tidak ada kasa steril, kita bisa menggunakan kain yang relatif bersih. Sebelum kita melakukan praktek, bentuk kosongkan dulu di tengah, bentuk huruf U, O. U saja, U paling U saja, Umi saja. Bikin dulu, kasih kosong tengah. Tapi tetap dirapikan depan. Ya silakan. Ya, 2 banjar saja. Ya silakan merapat ke samping sini sebagian, ke depan sana sebagian. Cepat ki. Karena waktu tadi terbatas. Silakan. Sudah semua bagaimana tuh? Jadi masa tidak bisa bergerak. Jangan ada yang di belakang temannya. Silakan lurus. Itu kenapa coba gitu? Oh, dua. Katanya depan. Nanti ada gitu waktunya giliran ada yang mempraktikkan. Ya, yang bisa dapat tadi malam disampaikan kan? Yang bisa, yang fokus juga ikuti materi. Ada katanya hadiahnya. Oh jadi Ada hadiahnya. Saya kembalikan. Oleh kakaknya lah kembali. Oke, silakan korban ambil posisi ternyaman. Kasih ki bantal. Oke, tadi dia cederanya di lengan atas. Teknik tekan langsung.
Di situ saja supaya bisa ngeliat semua. Nah, Ada kata steril. kalau ada kaset steril bisa kita gunakan, diberi tekanan, pastikan luas luka tertutupi oleh bahan atau alat yang kita gunakan. Belum berhenti, maka akan ditinggikan daripada jantung. Jadi jantung di mana tempatnya? Di mana? Dalam dada. Bukan di perut. Di dada, yakin? Tidak mau diganti? Iya betul, di dada sebelah kiri. Jadi alat gerak tinggikan daripada jantung. Ternyata masih berdarah, maka akan dilakukan teknik tekan pada titik tekan. Cari nadi brachialisnya. Ada di sekitaran bawah ketiak. Nah inilah kalau artinya cuma pura-pura sakit. Tapi kalau kenyataannya nanti dia tidak akan merasakan hal seperti ini. Oke, jadi titik tekan ada di sekitaran ketiak, bawah ketiak. Sama ketika terjadi kaki, maka titik tekannya. Oke, perhatikan pada alat gerak bawah, maka titik tekannya akan berada di pangkal paha bagian dalam. Di situ letak titik tekannya. Tapi ingat, lukanya tetap juga harus ditekan. Jadi ini ketiga metodenya sudah terpakai. Tekan langsung, ditinggikan daripada jantung, lalu ditekan pada titik tekan. Darah berhenti, silakan dibalut. Dirujuk ke mana? Ke bioskop? Hah? Kemana? Puskesmas atau rumah sakit terdekat. Itu untuk luka ya. Sekarang itu ingat ya, tadi sudah menghentikan perdarahan, sudah bisa dilakukan pembalutan. Oke? Atau masih ada yang belum tahu cara pembalutan? Silakan angkat tangannya. Oh, luar biasa, sudah tahu semua. Jadi nanti saya coba. Hah? Cara pembalutan, membalut luka. Siapa yang tidak tahu, angkat tangan. Saya juga tidak tahu, bagaimana? Oke, Kak Iqbal, silahkan. Oke, sambil menunggu persiapannya, saya mau jelaskan sedikit tentang perdarahan. Perdarahan itu dikenal ada 3. Perdarahan arteri, vena, dan kapiler. Ada yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Pernah atau tidak? Atau tidak pernah? Oh, betul. Jadi saya akan jelaskan. Arteri, dia tipikalnya darahnya. Oke, sudah lihat dan sudah bisa semua? Sudah bisa semua? Siapa kira-kira? Yang tidak bisa mana? Yang tidak angkat tangan? Bisa dan tidak bisa. Oke, yang penting adik-adik tadi sudah tahu prinsipnya, fungsinya. Nanti kalau untuk
teknisnya lebih lanjut bisa didapatkan dari pembinanya. Terus dia seperti ini sudah baik. Untuk seperti ini dia sudah baik, tapi lebih baik yang tadi ini sudah baik, tapi lebih baik supaya lebih aman. Ini kalau mau mesti bawa ke mana? Ke bioskop. Ke puskesmas terdekat. Karena kalian mungkin fungsinya untuk PMR, tapi nanti di masa depan ini akan berguna buat kalian-kalian semua. Karena terkait dengan pertolongan pertama ini adalah tanggung jawab yang besar, karena kita akan kontak langsung penuh dengan kamera. menggantungkan keselamatan orang lain pada selfie ini. Betul atau tidak? Yang bilang tidak benar berarti selebihnya. Salah atau benar? Yang salah. hitungan ketiga naik di sini tak, yang begini jadi kita, begini ke kita sebelah, begitu. Nah, yang
Hitungan ketiga naik di situ nah. 1, 2, 3. Hitungan ketiga didekapi, masih menghadap ke kita ini. Masih menghadap ke kita itu. 1, 2, 3. Ketika dalam posisi seperti ini, stop. Ketika dalam posisi seperti ini, maka korban akan terasa lebih ringan karena dia lebih dekat dari badan kita. Oke? Hitungan ketiga naik 1, 2, 3. 1, 2, 3 maju. Jadi ini bisa kita maju kalau memang tempat atau lokasinya luas, tapi kalau sempit kita bisa berjalan menyamping. 1, 2, 3. Kalau sempit kita bisa menyamping, tapi kalau luas belajar berbagai materi dan khususnya di pertolongan pertama sampai dokumentasi Liu Putri apa? dokumentasi cepat terpantau banjir mendekat cepat Cepat. Waspada, banjir mendekat, waspada, cepat. Banjir, naik, banjir. Dari anu kok. Tuh. Dari sini. Cepat. Dari sini. Iya, masalah sini dulu ya. Tuh. Weh, mangkok nih. Weh, mangkok. Sebelah sini. 1, 2, 3. Tidur semua no. Ayo, cepat. Oke, bertemu. 3 orang kita. Oke, sudah terdengar tadi. Muji, hati kejim. Tidur nih, sudah
Bicau. Anggi bicau. Di sini sini. Weh, kenapa sih itu sini? Siapa tadi orang ambil bosku? Iya, iya. Bosku anjing. Weh, di Yang meninggal jalur, carikan jalur yang aman, carikan jalur yang aman. Cari medan yang mudah, cari medan yang mudah. Oh, Bapak dokumentas. Iya. Pi, apa rek tang? Enggak meninggal itu gimana? Oh, Firman meninggal lah. Iya. Enggak ada tapi aku balik nanya. Sejurah hilang. Aku ada apa nih? Patah tulang. Tidur kali na. Oke, pura be. Bener sama Amer. Ya kurang ya. Ada korban yang meninggal? Ada yang hidup? Yang hidup, bagaimana kondisinya? Ada yang patah tulang? Luka ringan. Ada yang patah hati tidak?